Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu miskonsepsi pada tumbuhan dan miskonsepsi pada lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Masdar dari SD 184D. Saya akan menjelaskan beberapa miskonsepsi yang dalam tumbuhan. Yang pertama itu miskonsepsi pada tumbuhan, yaitu konsep yang salah di mana tumbuhan lumut berkembang biak dengan spora. Konsep yang benar, perkembangan lumut tidak hanya menghasilkan spora tetapi juga menghasilkan gamet. Perkembangan yang demikian disebut metagenesis. Selanjutnya miskonsepsi yang salah yaitu di mana tumbuhan menyerap sari makanan dari dalam tanah. Tumbuhan menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Organisme menyerap sari makanan dari dalam tanah hanya jamur. Oleh karena itu, cara makan jamur adalah absorpsi. Jamur mengeluarkan enzim ke lingkungan sekitarnya, kemudian makanan dicerna menggunakan enzim tersebut. Selanjutnya sarinya diserap melalui membran sel. Contoh miskonsepsi yaitu air dan vitamin. Menurut saya, air dan vitamin itu tidak termasuk sumber makanan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Selanjutnya, konsep yang benarnya adalah air bermanfaat bagi tubuh, tapi bukan zat organik dan tidak mengandung energi. Oleh karena itu, air tidak termasuk makanan. Begitu pula vitamin. Vitamin merupakan zat organik, bermanfaat bagi tubuh, tapi tidak mengandung energi, maka tidak termasuk dalam golongan makanan. Contoh miskonsepsi selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan dengan cara menyambung dan menempel. Itu menurut saya merupakan suatu konsep yang salah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan. Konsep yang benarnya yaitu konsep pembiakan adalah pertambahan individu. Perkembangbiakan vegetatif buatan justru terjadi pengurangan atau setidak-tidaknya tidak bertambah. Tumbuhan bernapas menyerap karbon dioksida. Sayang sekali, sepertinya konsep ini belum benar. Konsep yang tadi tidaklah betul. Seperti pada gambar di atas, semua makhluk hidup termasuk tumbuhan bernapas mengambil gas oksigen untuk mengoksidasi zat makanan. Hasilnya adalah tenaga, air, dan CO2. Bila pernapasan atau respirasi itu berlangsung secara sempurna, memang betul tumbuhan mampu menyerap karbon dioksida, tapi bukan pada proses pernapasan, tetapi pada proses fotosintesis. Tumbuhan bernapas hanya pada malam hari. Sepertinya konsep ini juga masih belum benar. Seperti pada gambar di atas, semua makhluk hidup bernapas pada waktu siang maupun malam. Makhluk hidup mungkin bisa bertahan tidak makan ataupun minum beberapa hari, tapi tidak akan tahan tidak bernapas hanya beberapa menit saja. Bahkan pada manusia, bila otak tidak mendapat oksigen dalam waktu beberapa menit saja, sudah menyebabkan terjadinya koma atau pingsan. Menurut saya, inilah konsep yang benar. Saya akan menjelaskan tentang miskonsepsi pada tumbuhan. Contohnya tumbuhan berbiji seperti melinjo. Biji melinjo yang sering disebut salah sebagai buah melinjo. Tumbuhan melinjo bijinya berkeping satu, karena itu termasuk monokotil. Nah, itulah tentang miskonsepsi pada tumbuhan melinjo. Itulah kekeliruan tentang
biji melinjo selapa ini. Namun yang sebenarnya adalah pembagian kelompok monokotil dan dikotil hanya terdapat pada tumbuhan berbiji tertutup, sedangkan melinjo termasuk tumbuhan berbiji terbuka. Biji melinjo memiliki biji terbuka dengan lapisan luar yang keras dan memiliki selaput pelindung dengan tanda bunga yang berdaging. Biji tanaman melinjo berwarna hijau muda jika belum matang dan berwarna merah pekat jika sudah matang atau tua. Bagian terluar melinjo adalah integumen atau kulit luar. Bagian yang keras adalah integumen tengah dan lapisan yang tipis di dalamnya yang membungkus biji adalah integumen dalam. Melinjo dapat tumbuh subur pada iklim tropis. Biji dan daun tanaman melinjo memiliki banyak manfaat. Miskonsepsi selanjutnya adalah buah kacang termasuk umbi akar karena berasal dari akar. Pernyataan tersebut tidak benar. Yang benar adalah buah kacang adalah buah yang tumbuh dari bunga. Bunga kacang berwarna kuning sampai panjang. Akibatnya ialah barat dan tangkai tidak dapat menahannya untuk tumbuh. Akhirnya masuk ke tanah dan tumbuh membesar di dalam tanah. Miskonsepsi. Buah kacang termasuk umbi akar karena berasal dari akar. Konsep yang tepat adalah buah kacang adalah buah yang tumbuh dari bunga berwarna kuning, tangkai panjang. Setelah mengalami penyerbukan dan pembuahan terjadi zigot dan berkembang. Akibatnya makin lama makin berat dan tangkai tidak dapat menahannya, merunduk. Akhirnya masuk ke tanah dan tumbuh membesar di dalam tanah. Miskonsepsi. Benalu dan anggrek merpati yang tumbuh pada ranting pohon mangga merupakan parasit. Konsep yang tepat adalah anggrek hanya menempel pada kulit pohon. Semua kebutuhan seperti karbon dioksida dan air diambil sendiri dari udara dan anggrek melakukan fotosintesis untuk memenuhi keperluannya akan makanan. Sebaliknya, benalu merupakan parasit dengan organ tubuh seperti akar benalu menyerap air dari tanaman yang ditumpanginya, sedang karbon dioksida diambil dari udara dan benalu melakukan fotosintesis. Pada kasus ini, benalu disebut setengah parasit. Miskonsepsi yang pertama yaitu air laut berwarna biru. Itu merupakan konsep yang salah. Jadi, benarnya. Konsep yang benarnya yaitu air laut tidak memiliki warna. Warna air laut sama dengan warna air pada umumnya, yaitu bening atau tidak berwarna. Karena itu, pernyataan air laut berwarna biru adalah salah. Air laut merefleksikan warna langit, cahaya matahari yang mengenai langit, dan akan direfleksikan ke mata manusia. Karena langit berwarna biru, maka hal inilah yang menjadikan air laut nampak berwarna biru. Miskonsepsi yang kedua yaitu jumlah air di dunia ini semakin berkurang dari masa ke masa. Itu merupakan konsep yang salah. Jadi, mari kita simak konsep yang benar. Konsep yang benarnya yaitu mengatakan jumlah air di dunia ini berkurang dari masa ke masa adalah sebuah kesalahan. Faktanya adalah jumlah air di dunia ini tetap. Sejalan dengan fakta tersebut, jumlah total air yang ada di bumi saat ini relatif sama dengan saat bumi ini tercipta. Yang berubah adalah bentuk dari air tersebut dalam siklus air yang berlangsung terus-menerus. Jadi, air yang dipakai mandi oleh Pangeran Diponegoro bisa jadi sama dengan air yang sedang Anda pakai untuk minum. I don't
Air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Menurut saya, ini konsep yang salah. Dan konsep yang benarnya ialah, mari kita simak gambar dan penjelasan berikut ini. Faktanya adalah titik didih air di berbagai tempat adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh tekanan udara atau tekanan atmosfer di daerah tersebut. Tekanan satu atmosfer adalah di permukaan laut. Semakin tinggi suatu tempat dari permukaan air laut, tekanan udaranya semakin rendah. Begitupun sebaliknya, semakin rendah suatu tempat dari permukaan air laut, tekanan udara di daerah tersebut semakin besar. Karena itu, orang di daerah pegunungan dan di daerah pantai akan mendapati air mendidih pada suhu yang berbeda. Orang di daerah pegunungan akan mendapati air mendidih pada suhu di bawah 100 derajat Celcius. Sedangkan orang di daerah pantai akan mendapati air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Pada lingkungan selanjutnya ialah matahari bergerak mengelilingi bumi dari timur ke barat siang malam. Menurut saya, ini juga merupakan konsep yang salah. Dan konsep yang benarnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Secara ilmiah, konsep tersebut tidak benar. Mengapa? Karena bumilah yang mengintari matahari dan bukan sebaliknya. Benda yang besar atau berat akan jatuh terlebih dahulu. Selain gaya gravitasi, terdapat satu gaya lagi yang berpengaruh terhadap benda jatuh, yakni gaya gesek benda dengan udara. Contohnya, sehelai bulu akan melayang-layang di udara, karena gaya geseknya dengan udara cukup besar untuk mengimbangi gaya berat bulu. Apabila faktor gesekan udara ini tidak terlalu berpengaruh, misalnya di tabung hampa udara atau untuk benda pejal berbentuk bola, maka kedua benda akan sampai di tanah dalam waktu yang bersamaan. Rantai makanan adalah peristiwa makan-memakan yang terjadi secara berlanjut. Rantai makanan bukanlah peristiwa makan-memakan karena konsep makan-memakan adalah saling makan. Padahal yang terjadi adalah hanya satu pihak yang dimakan, sedang pihak yang memakan tidak, tapi ada potensi untuk dimakan oleh organisme lainnya. Baik, selanjutnya yaitu mengkonsepsi tentang bahan makanan. Makanan dan zat makanan adalah sama. Itu menurut saya adalah konsep yang salah. Dan konsep yang benarnya yaitu, mari kita simak di video berikutnya. Makanan adalah materi yang di dalamnya mengandung makanan atau zat makanan. Bahan makanan yang berasal dari alam yaitu nasi, ketela pohon, daging, air, susu, dan sebagainya. Makanan adalah zat organik yang mengandung energi yang bermanfaat bagi tubuh. Contoh makanan yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Ketiga zat ini dahulu disebut dengan zat makanan pokok. Zat makanan adalah nutrien yang sangat diperlukan oleh tubuh. Zat makanan yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Mengkonsepsi yang selanjutnya yaitu tentang pesawat sederhana memperkecil usaha yang dilakukannya. Menurut saya yaitu konsep yang salah. Dan konsep yang benarnya yaitu, mari kita simak video berikut ini. Kita harus memahami secara tepat fungsi pesawat sederhana, yakni mempermudah kerjaan, namun tidak membuat kerjaan menjadi kecil. Walaupun demikian, kata mempermudah kerja tidak selalu memiliki arti gaya yang diberikan pada pesawat lebih kecil. Hal ini bergantung pada jenis pesawat dan keuntungan mekaniknya. Itulah tadi video tentang miskonsepsi pada tumbuhan dan lingkungan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.